Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat, Ibu. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelumnya Ibu senang sekali karena pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu dan dapat melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Baiklah, karena ini pertama kalinya kita bertemu, langkah baiknya Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Sirai Pujutami, biasa dipanggil Ibu Ayu. Ibu merupakan salah satu alumni dari Universitas Indraprasta PGRI yang ada di Jakarta Timur. Nah, di sana Ibu ngambil jurusan bimbingan dan konseling. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Layanan ini akan memberikan kalian wawasan baru dan informasi-informasi yang mungkin nantinya akan kalian butuhkan. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab layanan apa itu? Tidak tahu, Ibu. Belum tahu, Bu. Oh. Iya, jadi kita ini akan melaksanakan yang namanya layanan informasi. Nah, pemberian layanan informasi ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, bertujuan sebagai pemberian pemahaman dan wawasan melalui informasi yang nantinya akan kalian peroleh dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Seperti itu. Nah, layanan informasi ini merupakan salah satu layanan yang ada di dalam konseling yang memungkinkan kliennya atau peserta didik untuk memperoleh pemahaman berbagai hal yang diberikan dari layanan informasi. Yang tentunya hal ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Dan Ibu harapkan pemberian layanan informasi ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit ilustrasi atau cerita terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini ada siswa A. Nah, sebelumnya siswa A ini sejak semester 1, siswa ini sudah melakukan berbagai perencanaan dan progres terkait dengan masa depannya setelah lulus dari SMA. Nah, siswa ini sudah menyiapkan berbagai planning yang akan digunakan setelah lulus nantinya, seperti jika ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, apa yang harus dia siapkan, dan juga jurusan apa yang cocok dengannya. Adapun planning yang sudah dia lakukan jika ingin melanjutkan karir dengan bekerja nantinya. Lalu, sedangkan siswa B ini kebalikan dari siswa A. Nah, siswa B ini tidak melakukan perencanaan karir yang ia butuhkan nantinya. Siswa B ini lebih ke arah mengikuti arus kalau anak-anak sekarang katakan ya. Atau biasanya itu ya udah dia mikirnya tuh nanti aja kalau udah lulus SMA baru mikirin apa yang harus dia lakukan setelah lulus. Nah, tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh siswa A. Dan akhirnya hal ini berdampak besar setelah mereka berdua lulus. Karena karena siswa A sebelumnya sudah merencanakan karirnya, jadi setelah lulus siswa A ini tinggal konsisten menerapkan apa yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Seperti itu. Sedangkan siswa B ini bingung bagaimana dia ke depannya, harus seperti apa ke depannya, apa melanjutkan sekolah atau bekerja. Dan jika ingin bekerja, dia bingung ingin bekerja apa, sedangkan untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, dia pun bingung untuk ngambil jurusan yang cocok untuk dirinya. Seperti itu. Jadi dari keduanya ini memiliki
perbedaan pendapat dan pemikirannya terkait dengan karir yang akan dia tempuh setelah lulus. Nah, terkait dengan ilustrasi yang tadi Ibu berikan sebelumnya, hal ini tentu berhubungan dengan perencanaan karir. Jadi, topik yang akan kita bahas hari ini adalah strategi perencanaan kesiapan karir. Oleh karena itu, perencanaan karir ini penting dilakukan. Hal ini tentunya akan sangat berguna bagi kalian ke depannya. Dengan adanya perencanaan karir, yang sudah kalian lakukan, tentu kalian dapat mengetahui hal apa yang akan menjadi penghambat karir kalian, apa yang akan menjadi tantangan kalian ke depannya dalam mencapai karir yang kalian inginkan. Oke, baik anak-anak, Ibu berharap selama kegiatan ini berlangsung, kalian dapat memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan apabila nanti dalam penyampaian materi ada hal yang dapat mengundang tawa, Ibu berharap kalian dapat menyikapinya secara wajar. Dan jika pada saat pembahasan terkait dengan hal pribadi atau pengalaman pribadi, Ibu berharap hal itu tetap terjaga di dalam lingkungan kelas ini saja. Baiklah, agar kegiatan hari ini berjalan dengan efektif, ada yang perlu kalian pahami dan perhatikan terkait dengan tata cara dan aturan dalam mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Di awal nanti, Ibu akan menjelaskan topik yang sebelumnya kita sudah ulas sedikit di awal. Nah, kemudian Ibu akan bertanya kepada kalian jika ingin ada yang ditanyakan juga kalian jika ada yang ingin kalian tanya juga kalian juga bisa mengungkapkan pendapat kalian nantinya setelah Ibu mempersilakan kalian untuk bertanya. Setelah itu Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, masing-masing dari kelompok akan melakukan diskusi dengan pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Setelah seluruh kelompok selesai melakukan diskusi, perwakilan dari ketua kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana sampai sini sudah dapat dipahami? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bisa. Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Jika semua sudah paham, baik, kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian peroleh ini dapat bermanfaat. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa tolong bantu share screen? Iya, Ibu. Makasih. Dikirim materinya ke saya, Bu. Oke, Aulia ya. Oke, sebentar ya, saya kirim ya. Sudah bisa share screen? Sebentar, Ibu. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Yang lain gimana? Sudah terlihat materinya? Sudah, Ibu. Bisa di next aja. Oke. Jadi yang sudah seperti tadi Bu sampaikan, materi hari ini kita adalah strategi perencanaan karir. Jadi apa itu karir?
karir merupakan perencanaan karir adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh individu dalam mencapai tujuan atau karir yang diinginkan secara sistematis dan terarah. Oke, next. Fungsi karir. Nah, fungsi karir ini adalah menjadi pedoman atau penentu arah dalam mencapai karir yang diinginkan. Lalu membuat hidup lebih optimis dan dinamis dalam mencapai karir yang diinginkan. Dan juga mengaktifkan waktu serta mengoptimalkan strategi dalam mencapai karir yang diinginkan. Next. Nah, ada individual student planning. Nah, istilah individual student planning ini diasumsikan menjadi layanan bantuan yang diberikan kepada siswa secara individual. Pentingnya individual student planning. Nah, pada tahun 1990, karena pentingnya individual student planning ini, kemudian ada penelitian dengan judul High Focus Long Out atau The Next Step, bahwa perbedaan antara siswa yang sudah memiliki perencanaan sebelum lulus dengan yang tidak memiliki rencana hasilnya akan sangat berbeda jauh. Nah, hasil tersebut membuktikan betapa pentingnya individual student planning ini. Nah, ini ilustrasi yang sama seperti yang Ibu berikan tadi di awal. Oke, next. Tujuan individual student planning. Nah, tujuan umum dari individual student planning ini adalah untuk membuat siswa fokus pada tujuannya saat ini dan masa depan dengan meningkatkan rencana karir. Adapun tujuan khusus dari adanya individual student planning ini menurut KON tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa untuk bisa dapat menilai dirinya sendiri secara positif serta mampu merencanakan masa depannya. Next. Nah, fokus individual student planning ini berfokus pada 3 bidang, yaitu akademik, karir, dan sosial pribadinya. Oke, next. Nah, yang kedua ini ada career readiness. Nah, career readiness ini adalah kemampuan siswa menelaah berbagai faktor dalam mempersiapkan diri dengan perencanaan dan eksplorasi karir yang sistematis. Oke, next. Nah, tujuan dari career readiness ini adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan informasi keputusan tentang masa depan mereka dan menjadi dasar untuk pencapaian tujuan siswa. Lalu untuk memastikan bahwa siswa menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai serta dapat memenuhi kebutuhan masa depannya. Nah, karakteristik perkembangan siswa. Menurut Harlock tahun 1980, masa remaja merupakan masa yang sangat berhubungan pada penentuan kehidupan di masa depan. Karena perilaku dan aktivitas yang dilakukan pada masa remaja ini menjadi masa awal dalam mengukir kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Nah, di sini ada tahap-tahap perkembangan karir untuk siswa SMA, yaitu tahap pertumbuhan, tahap eksplorasi, tahap perkembangan, tahap pemeliharaan, dan tahap kemunduran. Jadi, untuk tahap-tahap ini, pada tahap pertumbuhan ini ditandai dengan rasa keingintahuan yang lebih dominan. Lalu tahap eksplorasi. Nah, di tahap ini ditandai dengan adanya pertimbangan dalam memenuhi dunia kerja dan berusaha dalam mengimplementasikan kepada dirinya. Lalu ada tahap perkembangan. Nah, di tahap ini memiliki tugas utama. Dari tahap inilah ia menetapkan pada bidang atau karir mana yang akan dia tuju.
Lalu tahap pemeliharaan. Nah, di tahap ini adanya rasa kelelahan dalam belajar dan tugas utama tahap ini adalah mempertahankan apa yang sudah dia capai sebelumnya. Lalu ada tahap kemunduran. Nah, di tahap ini seseorang akan memasuki fase atau masa pensiun serta perlu menentukan pola hidup yang baru. Nah, dapat kita pahami sebentar. Oke, next dulu ya. Di next dulu. Nah, lalu ada tantangan bimbingan karir, yaitu ada asesmen dan penggunaan teknologi. Nah, dalam tantangan bimbingan karir ini, perlunya membuat keputusan karir, mengevaluasi self-konsep, identifikasi alternatif karir, memperoleh informasi karir, membuat pilihan tentatif antara karir, membuat pilihan pendidikan, serta menerapkan pilihan karir. Lalu penggunaan teknologi, perencanaan karir terpadu lewat jejaring sosial dan mobile aplikasi. Bisa di next. Tantangan dan isu terkini terkait dengan bimbingan karir. Nah, seiring perkembangan yang ada, hal ini diikuti dengan meningkatnya berbagai macam pilihan karir serta banyaknya kompetensi yang dibutuhkan agar dapat bertahan di era saat ini. Setiap individu berkompetensi untuk memperoleh karir saat ini. Apabila hal ini dilakukan, maka hal ini akan menggantikan manusia dengan teknologi. Nah, strategi dalam merencanakan karir atau karir planning, yaitu memahami potensi diri, merancang target karir, dan melakukan evaluasi diri. Sebagai peningkatan dalam perencanaan karir, kita juga perlu nih memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pikirkanlah mengenai apa yang akan dilakukan dan lihatlah bakat dan minat yang kalian miliki. Mencari tahu jenis atau pekerjaan yang mendekati diri kita, bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Lalu kembangkan tujuan karir serta ikuti pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan dengan tujuan karir. Oke, di stop dulu. Nah, dari sini dapat kita pahami dalam merencanakan suatu perencanaan karir, tentu saja guru BK punya tantangan tersendiri seperti dalam pengambilan asesmen yang tadi sudah Ibu jelaskan, serta pemanfaatan teknologi yang ada di era modern seperti sekarang. Lalu kita juga perlu memahami potensi diri, dengan kata lain, memahami potensi diri ini adalah memahami potensi yang kita miliki untuk mengatasi berbagai hambatan yang nantinya akan kalian hadapi. Serta perlunya merancang target karir. Nah, pentingnya perencanaan karir yang akan kita lakukan adalah tujuan dan perencanaan karir tersebut perlu dilakukan agar karir yang kalian inginkan ini dapat dicapai. Serta sangat penting dalam melakukan evaluasi diri. Artinya, kalian harus mampu memahami bagaimana diri kalian serta apa yang menjadi penghambat kalian sebelumnya tidak akan terulang lagi untuk menjadi penghambat karir kalian ke depannya. Oke, itulah sedikit penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Sampai sini sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Tidak ada, Ibu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu anggap kalian semua sudah paham. Nah, sekarang kita akan masuk sesi diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil, dan nantinya kalian akan menjawab pertanyaan yang Ibu sudah siapkan di dalam PPT. Nanti bisa di-share screen lagi ya, Aul. Tapi nanti setelah Ibu membagi kelompok. Ya, Ibu. Ya. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, hasil diskusi yang kalian sudah lakukan
perwakilan setiap anggota untuk mempresentasikannya. Tidak perlu tidak perlu dibuat-buat atau apa, cukup sampaikan saja, dipaparkan. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Yang pertama, Miranti dengan Aulia, lalu Jahwa dengan Anissa. Silakan, Aul, boleh share screen lagi. Yang terakhir pertanyaannya ada. Ya, di slide terakhir ya. Nah, ini pertanyaannya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Iya, Ibu, bisa. Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Cukup. Silakan untuk setiap kelompok berdiskusi. Boleh kalian gunakan dan manfaatkan media apapun untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Tapi tetap ya, asumsi kalian itu diperlukan. Baik, Ibu.
Bagaimana? Setiap kelompok sudah siap atau masih belum? Untuk kelompok 1 udah, Bu. Oke, Untuk kelompok dua. 2, udah Ibu. Jadi sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Sudah Ibu. Siap, Ibu. Mau kelompok mana dulu yang maju? Kelompok 1 Kelompok boleh, 1. Bu. Oke, silakan Miranti perwakilan ya. Iya, saya perwakilan dari kelompok 1. Silakan paparkan hasilnya. Ya, baik, Bu. Dari pertanyaannya tadi kan yang pertama, seberapa pentingkah perencanaan karir itu? Menurut pendapat kami berdua, saya dan Aulia, yaitu sangat penting, Bu, karena banyaknya yang manfaat yang dapat kita ambil, yang akan kita dapatkan dari perencanaan karir dan pengembangan strategi karir ke depannya. Seperti itu, Bu. Dan kalau untuk yang kedua, pertanyaannya kan bagaimana strategi yang digunakan dalam melakukan perencanaan karir di sekolah. Kalau pendapat dari kita berdua, strateginya yaitu yang pertama, memahami diri sendiri terlebih dahulu, Bu. Yang kedua ada menetapkan tujuan karir yang ingin kita capai ke depannya. Terus yang ketiga ada menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan serta dapat merencanakan secara maksimal. Dan yang terakhir yang dapat kita cari tadi yaitu ada menerapkannya di dalam kehidupan, Bu. Jadi di kehidupan kita sehari-hari kita menerapkan itu semua, Bu. Seperti itu sih, Bu. Jawaban dari kelompok 1. Oke, bagus sekali kelompok 1. Silakan lanjut kelompok 2. Baik Ibu, menurut kelompok kedua, jawaban dari nomor 1, pertanyaannya yaitu seberapa pentingkah perencanaan karir itu? Jawaban dari kelompok 2 yaitu perencanaan karir sangat penting dilakukan. Meskipun hal ini tidak menjamin secara langsung keberhasilan yang akan dirasakan. Namun dengan adanya perencanaan karir ini, kita akan lebih memahami bagaimana kondisi ke depannya terkait karir yang ingin kita capai. Lalu untuk jawaban nomor 2, bagaimana strategi yang digunakan dalam melakukan perencanaan karir di sekolah? Menurut kami, adapun strategi yang dapat digunakan untuk perencanaan karir di masa sekolah, yaitu memahami bakat dan minat yang kita miliki, memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang ada seperti faktor keluarga dan diri sendiri, atau dukungan dari keluarga. Dan yang terakhir, pentingnya kita memahami seperti apa karir yang ingin kita capai, Ibu. Seperti itu jawaban dari kelompok 2. Terima kasih, Ibu. Oke, bagus sekali kelompok 2 ya. Kelompok 1 juga sudah bagus. Oke, presentasi dari setiap kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus. Alhamdulillah diskusinya juga semuanya bagus semua. Nah,
Baik, anak-anak, karena tadi kalian sudah mengikuti kegiatan ini secara aktif dan juga sudah melakukan diskusi. Nah, Ibu ingin bertanya nih, kita tadi sudah membahas materi apa saja? Ada yang tahu? Kita review kembali materi yang baru saja kita bahas. Perencanaan karir, Bu. Iya, bagus sekali Aulia. Nah, menurut kalian nih penting nggak sih perencanaan karir itu kita lakukan? Sangat penting, Bu. Sangat penting, Bu. Penting ya, Bu. Betul sekali. Jadi perencanaan karir itu memang sangat penting dilakukan karena dalam perencanaan karir sendiri akan memiliki banyak sekali manfaat dan juga nantinya perencanaan karir ini kalian bisa gunakan untuk kalian nih yang mau lulus SMA. Kalian kan akan meneruskan, oh apa saya ingin bekerja, apakah ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dari perencanaan karir ini kalian sudah menyiapkan berbagai planning yang akan nantinya kalian kerjakan. Nah, Ibu lihat kalian sudah dapat memahami mengenai perencanaan karir dan ilmu yang kalian peroleh dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, pastinya akan sangat membantu kalian dalam merencanakan karir ke depannya. Bagaimana semuanya terkait dengan kegiatan layanan informasi ini yang baru saja kita lakukan? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Kalau saya senang sih, Bu. Jadi lebih paham lagi mengenai perencanaan karir ke depannya. Dan saya bisa, apa sih, kayak gimana sih untuk ke depannya gitu. Jadi udah ada bayangan di dalam diri saya sih, Bu. Oke, bagus sekali Miranti. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Ibu. Oke, silakan Jawa. Menurut saya dengan layanan ini, kegiatan layanan ini, juga topik yang Ibu bahas tadi, saya dapat memperoleh banyak informasi, Bu, dan pengetahuan yang sangat bermanfaat buat saya tentunya untuk dapat dijadikan pelajaran. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Jawa. Iya, itulah gunanya layanan informasi ini untuk memberikan kalian informasi-informasi serta memperoleh ilmu-ilmu baru. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan materi kita hari ini? Jika tidak ada, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan strategi perencanaan kesiapan karir dan juga kita sudah melakukan diskusi bersama. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga informasi yang kalian peroleh ini dapat bermanfaat untuk kalian. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya sudah mau berperan aktif dan juga mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Ayu. Terima kasih juga semuanya.